Ambil alih eksekusi penalti dari Rafael Struijk, Asnawi Mangkualam akui punya modal latihan sepakan 12 pas. Dua tuntutan yang ditujukan ke jajaran striker Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Media Vietnam soroti nasib Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, menang kemarin belum tentu lolos. Demi Timnas Indonesia, hoki caraka ikhlas jika tak dimainkan Sintayong lawan Jepang. Satu kabar baik datang, Ramadan Sananta sudah fit. Ambil alih eksekusi penalti dari Rafael Struijk, Asnawi Mangkualam akui punya modal latihan sepakan 12 pas. Asnawi Mangkualam menjadi pahlawan bagi Timnas Indonesia dengan mencetak gol tunggal melalui eksekusi penalti dan mengantarkan kemenangan 1-0 atas Vietnam. Asnawi menyampaikan rasa syukurnya dan mengakui bahwa dia menyerahkan segalanya kepada Tuhan sebelum mengeksekusi penalti tersebut. Meskipun sejatinya Rafael Struijk ingin menjadi algojo penalti, arahan dari pelatih Sintayong mengarahkan Asnawi untuk melaksanakan tugas tersebut. Asnawi Mangkualam menegaskan bahwa dia telah mempersiapkan diri untuk momen tersebut melalui latihan. Tanggung jawab yang diberikan kepadanya membuatnya siap menghadapi tekanan. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang memberikan dukungan luar biasa dan semangat bagi Timnas. Pelatih Sintayong mengungkapkan alasannya memilih Asnawi untuk mengeksekusi penalti. Keputusannya didasarkan pada ketenangan dan kepercayaan diri yang dimiliki Asnawi. Meskipun Asnawi belum mencetak gol sebelumnya, Sintayong merasa bahwa pemain tersebut memiliki feeling yang baik terhadap bola. Hasilnya, Asnawi berhasil menendang penalti dengan akurat dan membawa kemenangan bagi Timnas Indonesia. Dua tuntutan yang ditujukan ke jajaran striker Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan dua tuntutan kepada barisan penyerang Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Erick Thohir mendorong agar para penyerang lebih gahar dalam adu fisik dan cekatan dalam mengambil keputusan. Dia menekankan pentingnya keberanian para penyerang dalam berduel dan mencetak gol. Erick Thohir juga menekankan pentingnya disiplin dalam pertandingan melawan Jepang. Meskipun Timnas Indonesia berada jauh di bawah Jepang dalam peringkat FIFA, Erick Thohir mengingatkan para pemain untuk tetap optimis dan fokus pada target lolos ke babak 16 besar. Dia menyoroti bahwa disiplin dalam permainan menjadi kunci untuk menghadapi lawan yang lebih diunggulkan. Dengan memberikan tuntutan ini, Erick Thohir berharap barisan penyerang Timnas Indonesia dapat tampil lebih efektif dan mencetak gol dalam pertandingan selanjutnya, terutama melawan Jepang yang merupakan lawan tangguh. Media Vietnam soroti nasib Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, menang kemarin belum tentu lolos. Media Vietnam, Bongda Plus, mengulas nasib Timnas Indonesia di Piala Asia setelah meraih kemenangan melawan Vietnam. Dalam ulasannya, media tersebut menyatakan bahwa kemenangan atas Vietnam tidak secara otomatis membuat Indonesia melaju ke 16 besar Piala Asia. Bongda Plus menyoroti skenario dan kemungkinan yang bisa terjadi pada pertandingan selanjutnya antara Indonesia dan Jepang. Jika Indonesia berhasil menang melawan Jepang, mereka akan finish kedua di grup dengan 6 poin, yang cukup untuk melaju ke babak selanjutnya. Namun, jika pertandingan berakhir seri, kedua tim akan memiliki 4 poin dan rekor head-to-head yang sama. Dalam situasi tersebut, Indonesia dan Jepang harus membandingkan sub-indeks untuk menentukan siapa yang lolos. Selain itu, Bongda Plus juga membahas kemungkinan Indonesia lolos sebagai runner-up terbaik. Dengan selisih gol Jepang pas 1 dan Indonesia min 1, hasil imbang antara keduanya akan membuat Indonesia berada di posisi ketiga sementara Jepang di posisi kedua. Namun, Bongda Plus menekankan bahwa kekalahan dari Jepang akan membuat Indonesia hanya mengumpulkan 3 poin dengan selisih gol min 2 atau kurang. Jumlah poin tersebut tidak menjamin kelanjutan Timnas Indonesia ke babak selanjutnya, dan jika ada 4 tim peringkat ketiga dengan catatan yang lebih baik, Indonesia berisiko tersingkir. Hadapi tim kuat dan berpengalaman, janji Rizky Ridho bersama Timnas Indonesia saat lawan Jepang. Rizky Ridho merasa senang bisa membantu Timnas Indonesia meraih kemenangan penting melawan Vietnam, meskipun tidak dimainkan sejak menit pertama. Ia mengungkapkan kegembiraannya setelah pertandingan dan bersyukur tim berhasil mengamankan 3 poin. Meskipun senang dengan kemenangan atas Vietnam, Rizky Ridho tetap realistis dan menyadari bahwa Timnas Indonesia masih memiliki beberapa kekurangan. Meski tidak merinci kekurangan tersebut, Ridho menyatakan bahwa ada aspek yang perlu diperbaiki agar tim bisa tampil lebih baik di pertandingan selanjutnya. Dalam laga terakhir penyisihan grup, Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang, lawan yang diakui Ridho berada di level yang berbeda.
Meski menyadari kesulitan menghadapi Jepang, Ridho berjanji bahwa tim akan bermain maksimal melawan Jepang dan terus berusaha sebaik mungkin. Demi timnas Indonesia, Hoki Caraka ikhlas jika tak dimainkan Sintayong lawan Jepang. Hoki Caraka, penyerang muda timnas Indonesia, menyatakan bahwa ia tidak peduli siapapun yang dimainkan oleh pelatih Sintayong dalam pertandingan melawan Jepang. Ia hanya meminta semua supporter untuk tetap mendukung skuad Garuda agar bisa meraih hasil maksimal. Hoki berharap timnas Indonesia mendapatkan dukungan dari supporter, yang dianggapnya sebagai pemain ke-12, untuk memberikan motivasi tambahan kepada para pemain saat melawan Jepang. Meskipun Hoki menyatakan ketidakpeduliannya terhadap pemilihan pemain, ia berharap dukungan besar dari masyarakat Indonesia agar tim Merah Putih bisa melaju ke babak 16 besar Piala Asia. Hoki percaya bahwa para pemain yang diberi kesempatan bermain akan memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Sejauh ini, keputusan Sintayong untuk tidak memberikan kesempatan kepada beberapa pemain seperti Ramadan Sananta, Dendi Sulistiawan, dan Dimas Drajat telah menjadi sorotan. Hoki menegaskan bahwa semua pemain siap memberikan yang terbaik demi timnas Indonesia, dan ia berharap dukungan masyarakat tetap diberikan tanpa memandang siapa yang diturunkan dalam pertandingan. Satu kabar baik datang, Ramadan Sananta sudah fit. Ramadan Sananta kemungkinan besar akan dapat memperkuat timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Jepang. Sebelumnya, Ramadan Sananta absen dalam 2 pertandingan melawan Irak dan Vietnam karena masalah kebugaran. Pelatih Sintayong memilih untuk tidak menurunkannya karena mungkin menilai bahwa Ramadan Sananta belum sepenuhnya siap untuk bermain. Kondisi kebugaran Ramadan Sananta saat ini terus dipantau oleh tim medis timnas Indonesia, dan Nova Arianto menyatakan bahwa kondisinya semakin membaik. Keputusan akhir mengenai apakah Ramadan Sananta akan dimasukkan ke dalam susunan pemain untuk pertandingan melawan Jepang akan bergantung pada evaluasi tim medis dan keputusan akhir pelatih Sintayong. Dengan kemungkinan kembalinya Ramadan Sananta, ini bisa menjadi kabar baik untuk timnas Indonesia yang akan menghadapi Jepang. Meskipun demikian, Nova Arianto belum bisa memastikan apakah Ramadan Sananta akan termasuk dalam daftar pemain yang diturunkan pada pertandingan tersebut. Keputusan tersebut akan diumumkan pada hari pertandingan. Jay Itzes dikonfirmasi sudah 100% sembuh dari cedera. Pelatih Venezia, Paolo Vanoli, secara resmi mengumumkan bahwa Jay Itzes telah pulih sepenuhnya dalam konferensi pers sebelum pertandingan melawan Cosenza dalam lanjutan Serie B. Paolo Vanoli menyatakan bahwa Jay Itzes sudah 100% fit dan dipastikan akan kembali berlatih pada pekan depan. Ia juga memberikan apresiasi terhadap staf medis Venezia yang telah berkontribusi dalam pemulihan pemain tersebut. Pelatih tersebut menyampaikan, "Hari ini kami mendapat kabar baik bahwa Itzes 100% fit. Dia fit dan pasti akan kembali ke grup mulai minggu depan." Meskipun sudah sembuh, Jay Itzes tidak dimasukkan dalam skuad untuk pertandingan melawan Cosenza pada pekan tersebut. Paolo Vanoli menjelaskan bahwa meskipun pemain tersebut telah pulih, masih diperlukan sedikit kesabaran karena proses pemulihan dan penyesuaian kembali dengan ritme permainan. Vanoli juga menyoroti semangat juang Itzes selama proses pemulihan dan menyatakan bahwa pemain muda ini memiliki keuntungan karena usianya yang masih muda dan motivasinya yang tinggi. Meski absen dalam pertandingan pekan tersebut, kehadiran Jay Itzes yang kembali fit menjadi kabar baik bagi Venezia. Dengan semangat dan dedikasi yang dimilikinya, diharapkan pemain ini dapat segera kembali berkontribusi dalam pertandingan tim dan membantu Venezia meraih hasil positif di masa depan.